semua, kenalin, aku Nauli yang akan menjelaskan mengenai materi ini. Selamat menyaksikan. Pendidikan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman klien tentang kesehatan mereka. Dengan pendidikan kesehatan yang tepat, klien dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka sendiri dan mencegah penyakit. Selain itu, pendidikan kesehatan juga membantu klien dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan gaya hidup sehat, pengelolaan stres, nutrisi, dan penggunaan obat-obatan. Rancangan edukasi kesehatan dapat menggunakan metode identifikasi kebutuhan klien seperti wawancara dan observasi. Beberapa kebutuhan kesehatan yang sering muncul pada klien meliputi pola makan sehat, aktivitas fisik, manajemen stres, tidur yang cukup, kebersihan diri, penggunaan obat yang aman, vaksinasi, deteksi dini penyakit, risiko penyakit, dan kesehatan reproduksi. Mari kita saksikan video mengenai kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini. Tahukah kamu, seiring pertumbuhan manusia dari balita, anak-anak hingga memasuki masa remaja, organ reproduksi kita akan mengalami gejala-gejala di masa pubertas. Seperti halnya wanita akan mengalami menstruasi, begitu pula pria ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Dan semuanya itu adalah wajar. Jika muncul perasaan aneh dalam diri kita, seperti menyukai lawan jenis dalam masa remaja, dan itu juga wajar. Namun, dari 10 remaja yang pernah melakukan pacaran, 8 diantaranya sudah terjerumus seks bebas, sehingga terjadinya marak pernikahan dini di bawah umur. Dan itu sangat berisiko. Maraknya praktik aborsi, meningkatnya angka kematian ibu setiap tahunnya sebab ketidaksiapan fisik dan mental sang ibu, meningkatnya angka perceraian dalam hubungan rumah tangga, maraknya kasus pembuangan bayi, kemudian meningkatkan stres karena kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, urusan anak, dan masalah hubungan rumah tangga. Bahkan, seseorang dapat terpenjara karena kasus moral dan seks bebas. Maka dari itu, jagalah pergaulanmu agar terhindar dari kasus moral dan jagalah kesehatan reproduksimu agar terhindar dari HIV/AIDS. Raihlah cita-citamu setinggi langit untuk mencapai sukses. Dan, bila kau siap, segeralah menikah pada usia subur 20 tahun dan 25 tahun agar menjadi pasangan yang ideal dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pertama, identifikasi kebutuhan kesehatan klien berdasarkan analisis dan penelitian yang relevan. Kedua, tentukan target populasi atau kelompok klien yang akan menjadi fokus pendidikan kesehatan. Ketiga, rumuskan tujuan pendidikan kesehatan secara spesifik dan jelas dengan menggambarkan hasil yang diharapkan. Keempat, gunakan kriteria SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terbatas pada waktu, dalam merumuskan tujuan yang dapat diukur dan realistis. Kelima, identifikasi indikator atau metode pengukuran yang akan digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan. Keenam, tentukan waktu yang realistis untuk mencapai tujuan pendidikan kesehatan. Pertama, gunakan bahasa sederhana dan jelas. Kedua, tunjukkan empati dan perhatian kepada klien. Ketiga, gunakan teknik komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Keempat, berikan contoh konkret untuk memperjelas informasi. Kelima, berikan kesempatan kepada klien untuk bertanya dan berin. Evaluasi efektivitas program edukasi kesehatan dapat dilakukan melalui metode seperti kuesioner, observasi, wawancara, dan pengukuran hasil. Umpan balik dari klien penting karena membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program, mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan, dan memahami kebutuhan klien dengan lebih baik.